Bromo terbakar dikarenakan prosesi prawedding menggunakan flare. Dari sisi seorang fotografer ya, apakah harapan dan ekspektasi klien terhadap hasil foto ini memungkinkan atau tidak kita berikan? Karena apa? Karena khawatir kehilangan job. Hola netizen yang tercinta, Bukit Teletubis Gunung Bromo kebakaran pada Rabu 6 September 2023. Kebakaran ini terjadi karena aktivitas foto prewedding menggunakan flare dilakukan di kawasan tersebut. Setelah insiden itu, beredar luas di media sosial hasil foto prewedding sebelum kebakaran terjadi di Bukit Teletubis Gunung Bromo. Foto itu menampilkan pasangan yang mengenakan outer panjang. Keduanya kompak berpose mengangkat tangan sambil memegang flare. Penggunaan flare tersebut menciptakan asap putih yang membumbung di kawasan itu. Netizen yang berbakti pun bereaksi dengan hasil foto prewedding yang dinilai gagal. Mereka meninggalkan komentar bernada pedas dan sinis pada foto itu. Terlepas dari foto prewedding itu, Satreskrim Polres Probolinggo menetapkan manajer wedding organizer bernama Andri Wibowo sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan di Bukit Teletubis Gunung Bromo. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang yang diamankan sebelumnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Kita emang gak boleh ngatain orang, apalagi karyanya. Tapi kalau lu udah bakar gunung terus hasilnya kayak begini, ya orang ngamuk lah. Udah gitu ceweknya secuil doang tuh. Jadi bener-bener angle-nya kagak diperhatiin. Oh mungkin angle lain lebih bagus bub. Oke kita cek angle lain. Nah nih angle lain. Malah jadinya kayak foto depan mama bakar sampah ya nggak? Asapnya kayak ya nggak terarah. Gue yakin graphic designer sebenarnya bisa ngasih efek asap-asap ini tanpa harus pakai flare-flare itu deh. Nih yang bikin mager, jangan sampai gara-gara dia Bromo jadi dikasih kayak semacam pelang-pelang. Jangan bakar flare, jangan ini, jangan itu. Maksud gue jadi kayak apa ya? Yang tadinya Bromo cakep aja gitu, terus jadi ada pelang-pelang nggak jelas gara-gara nih orang dua nih. Coba kalau menurut kalian gimana caranya ya biar masyarakat tuh sadar bahwa hal kecil tuh bisa jadi hal besar gitu. Apalagi situasinya lagi banyak rumput kering terus kalian ngebakar flare. Aduh, gimana gitu. Biar pada sadar gitu. Budi, kirim dong foto-foto yang tadi di Savana Bromo itu loh. Pasti keren-keren nih. Oh iya lupa, nih gua kirim nih. Bagus-bagus fotonya sumpah. Bro, hari Minggu kita gas ke Bromo. Gue pengen banget ke Savananya tuh. Gak bisa, jalur pendakian Bromo lagi ditutup sementara. Hah? Ditutup sementara? Ada apa emangnya? Lu belum lihat berita? Itu savana di Bromo kebakaran gara-gara ada orang yang prewed pakai flare katanya. Buset, otaknya udah digade kali ya buat mas kawin. Bisa-bisanya nggak mikir resiko loh. Sumpah gregetan banget gak sih liatnya? Cuman gara-gara kepentingan pribadi, jadi ngerugiin satu tempat wisata yang bagus banget. Menurut Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, kejadian ini termasuk kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, di mana bagi pelaku yang terbukti bersalah, bisa dikenakan tindak pidana paling lama 3 tahun, atau denda paling banyak 3 miliar rupiah loh. Bombastis banget ya harganya. Tapi syukurnya nggak ada korban luka ataupun korban jiwa di sini. Karena kalau ada, hukumannya bisa jauh lebih berat lagi. Sobat perkara jangan sampai ada yang kayak gini ya, karena lingkungan kita harus dijaga dengan baik. Kalau kalian nemu oknum yang mirip kasus kayak gini, jangan ragu untuk lapor ke pihak berwajib ya. Untuk siapapun kalian, kalau mau priwed, tolonglah jangan aneh-aneh. Mau di hutan, mau di laut, mau di gunung sekalipun, tolong jangan kayak gini. Dengan kalian menyalakan sesuatu yang berbahaya, seperti penanda untuk orang hilang atau kapal di tengah lautan, itu berbahaya. Akhirnya kan gini, Bromo terbakar, dan itu kalau misalnya dirupiahkan mungkin kalian nggak akan mampu untuk ngebayarnya. Dan seharusnya ini ya, mohon maaf bukannya apa-apa, tapi untuk para fotografer, para calon pengantin, cantin ya, calon pengantin, tolong lebih bijaksana, jangan merusak alam Indonesia. Sudah banyak teguran terakhir yang di Hawaii itu kan teguran ya sebenarnya ya, supaya kita lebih menjaga alam ini gitu. Namun ternyata ini terjadi di Bromo karena rasa ingin viral mungkin ya, atau pengen yang estetik ya. Akhirnya kalian merugikan alam pegunungan di daerah Bromo, di Bromo. Kalian asik-asik aja. Bagaimana Bromo kan dikelola. Kalau kayak begini, tanggung jawab kalian bagaimana? Bukan masalah materinya.
namun tanggung jawab dan rasa menjaga alam, karena itu kan untuk kita melihat keindahan alam saat matahari terbit, ya kan. Seharusnya kalau kalian mau foto-foto yang estetik, janganlah menggunakan yang berbahan dasar yang bisa membuat kebakaran suatu tempat. Kalian bahagia dalam pernikahan kalian, kita alam pun bahagia dengan keadaannya yang baik, bukan dirusak seperti ini. Dan kalau di video itu kayaknya orang-orang yang penyebab ini santai aja ya, kesannya kayak ya udahlah nanti juga mati sendiri apinya, maaf, seperti itu kesannya ya. Kalau saya di posisi kalian, jujur, di saat apinya seperti itu saya akan panik, saya pasti akan panik dan ketakutan. Karena apa? Karena akibatnya akan fatal bila angin berhembus dengan kencang. Ternyata yang saya lihat mereka ini santai, seakan-akan tidak peduli, seakan-akan mereka berpikir bahwa itu akan mati sendiri nantinya apinya. Apa kalian masih bisa tenang atas apa yang sudah kalian lakukan dengan pegunungan Bromo? Ya, ini pelajaran untuk semuanya. Mau pengantin, mau bukan pengantin, mau sudah jadi pengantin, sudah punya anak, beranak pinak, beranak cucu, tolong jaga alam, jaga kebersihan ya. Karena kalau tidak, alam yang akan membersihkan dirinya sendiri dengan caranya dia. Oke? Kenapa bisa sampai terjadi kebakaran hebat di Bromo? Karena hanya memikirkan idenya tanpa memikirkan resikonya. Sedikit banyak pekerjaan gue bersinggungan dengan yang namanya fotografi, pre-wedding, atau wedding beneran. Yang namanya gue pekerja event, jadi ya tahulah seluk-beluknya biarpun cuma sedikit. Dan biasanya ide dasarnya datangnya dari klien. Tinggal si fotografer ini nanti menambahkan ide kreatifnya dan mengeksekusi. Tapi dengan catatan tetap harus memikirkan resikonya. Bisa juga sih fotografernya yang ide tapi tetap approvalnya oleh klien. Kalau nggak disetujui nggak mungkin kan akan jalan. Kalau gue pribadi biasanya survei venue terlebih dahulu. Tujuannya untuk memahami medan pertempuran dan mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kebakaran ini mungkin terjadi karena mereka tidak mengenal medan, jadi mereka bikin ide asal-asalan tanpa memikirkan resikonya. Seharusnya kan mereka menyediakan alat kebakaran ringan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini namanya kreativitas berbuah bencana yang sangat amat luar biasa. Aku sebagai seorang fotografer, ya pekerjaan sampinganku seorang fotografer aja speechless gitu loh. Apalagi yang bener-bener kerjanya fotografer gitu ya. Ngelihat berita yang kayak gitu di tagline ya di media-media online yang kredibel tuh, Bromo terbakar dikarenakan prosesi prawedding menggunakan flat. Tuh, gimana nggak speechless dan miris tuh. Jadi di sini aku mau ngobrol atau sharing dari sisi seorang fotografer ya. Aku tahu teman-teman di luar sana para fotografer itu juga kadang khawatir untuk memberikan informasi kepada klien. Apakah harapan dan ekspektasi klien terhadap hasil foto ini memungkinkan atau tidak kita direct, kita berikan. Karena apa? Karena khawatir kehilangan job. Aku paham kondisinya kayak gitu. Cuman gini teman-teman, kalau misalnya yang kita take care itu memang setelah kita ukur itu bisa menimbulkan bahaya, itu bisa bukan hanya bahaya ya, mungkin kayak menimbulkan kerugian yang amat besar. Jangankan kerugian amat besar, kerugian aja itu harusnya kita bisa berikan informasi kepada customer bahwa ini tidak memungkinkan untuk kita exposure fotonya. Kasih tahu kayak gitu ke customer. Tentu dengan komunikasi yang baik dan dengan memberikan data ya teman. Aku rasa customer pasti bakalan nerima kok. Itu tinggal kita aja gimana caranya memberikan informasi kepada mereka. Customer is simple, apalagi kalau misalnya chemistry antara kita seorang fotografer dengan klien atau customer tuh udah terbentuk ya. Jadi kayaknya kita ngomong apa aja pasti customer setuju karena mereka udah percaya sama kita. Itu trust kita harus bangun gitu. Dari mana? Dari awal, dari cara pola kita komunikasi, cara kita pendekatan, cara kita menjelaskan sesuatu kepada customer, cara kita all out service customer. Dari situ akan terbangun chemistry-nya. Ya aku nggak memungkiri memang banyak di luar sana yang customer kadang-kadang dalam tanda kutip ya tidak mementingkan hal itu, yang mereka lihat hasil dan price mungkin yang mereka lihat. Tapi gimana lagi kita nggak bisa selalu mengiyakan apa yang mereka inginin, nggak bisa mengiyakan apa yang customer inginkan, karena itu tadi kalau misalnya nggak berdampak buruk itu nggak apa-apa tapi kalau berdampak buruk dan berbahaya seperti kejadian di Bromo tadi, kayak gimana tuh akhirnya bumerangnya luar biasa kan. Siapa yang paling dirugikan semuanya tuh kena posisinya. Customer salah nggak? Menurutku customer nggak salah, karena customer nggak ngerti, customer taunya hasil. Customer akan mengerti kalau misalnya kita sudah menjelaskan kepada mereka
memungkinkan atau tidak foto yang mereka harapkan ini untuk kita hasilkan. Jadi kalau dari perspektifku itu customer nggak salah, kita yang harus bisa menjelaskan. Jadi semoga dari kejadian yang sudah terjadi di Gunung Bromo ini bisa jadi insight yang gede buat kita para fotografer untuk bisa gimana caranya kita ngedirect informasi kepada customer agar bisa diterima dengan baik oleh mereka. Semangat berkarya teman-teman.